Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019. Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jokowi, saya ingin bertanya. Sebelum ini sempat terungkap bahwa pernah ada wacana untuk menggandeng Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden Anda, Pak Jokowi. Wacana itu disebutkan oleh Ketua Umum P3, Romahur Hurmuzi. Saya ingin mengkonfirmasi, betulkah memang sempat ada ide untuk penggabungan dua kekuatan itu? Ya kan boleh-boleh saja ada gagasan, ada ide menuju ke sana. Ini dalam rangka kebaikan negara ke depan, kenapa tidak? Kalau saya membuka semua opsi-opsi yang ada. Opsi itu datang dari Anda, Pak Jokowi, atau datang justru dari pihak Pak Prabowo? Kalau ditanya datang dari mana, ya datang dari kedua-duanya. Sempat direspon, saya ingin mengkonfirmasi juga Pak, kemudian disebutkan sempat direspon, bahkan sempat bertanya apakah jadi atau tidak tawaran menjadi cawapres Jokowi. Betulkah itu Pak? Opsi seperti itu kan tidak mungkin hanya keputusan saya. Saya kan juga harus bertanya kepada partai-partai pendukung seperti apa. Saya harus tanya juga kepada relawan-relawan seperti apa. Apakah opsi-opsi yang kita tawarkan seperti itu misalnya diterima oleh mereka, oleh beliau-beliau. Apakah masih terbuka opsi itu sekarang Pak? Semua opsi masih terbuka sekarang. Kenapa tidak? Walaupun Prabowo Subianto sudah menyatakan siap menerima mandat untuk menjadi calon presiden dan itu artinya akan bertarung lagi di 2019. Ya, yang namanya politik itu segalanya mungkin. Segalanya dimungkinkan. Jangan sekali-kali menutup sebuah opsi-opsi. Di dalam politik semuanya itu bisa mungkin. Dan apakah memang benar Pak Luhut, Menko Bapak yang ditugaskan untuk membuka lobi dan membicarakan opsi ini dengan Prabowo Subianto? Ya, tidak hanya terbatas pada Pak Luhut, ya. pada semua infrastruktur yang kita miliki, kita ya ingin menawarkan opsi-opsi dan sekali lagi kita ini terbuka, nggak ada yang namanya tertutup. Jadi Saya ngomong apa adanya, dengan PKS pun secara tertutup kita juga bertemu nggak sekali dua kali. Apa yang dibicarakan Pak dengan PKS? Ya kalau yang namanya dengan partai yang bicaranya mesti politik kan. Masa dengan partai kita berbicara ekonomi. Lebih banyak berbicara politik. Spesifik. Dan politik itu apa yang dibicarakan, yang paling dekat sekarang ini ya mesti pilpres. Belak-belakan saja, saya ngomong kalau enggak kan nanti juga bohong kan. Artinya seperti ini Pak, pasti bicara politik, tetapi apakah spesifiknya Pak Jokowi mengajak PKS untuk bergabung dalam koalisi untuk mengusung Joko Widodo sebagai presiden? Ya ini sebuah opsi-opsi. Sekali lagi kita ini terbuka terhadap opsi-opsi. Ya, partai politik kan mesti ada pilihan-pilihan kan. Ya, kenapa tidak? Sekali lagi untuk negara ini kenapa tidak? Kalau kemudian dinilai itu upaya untuk membuat suatu kontestasi hanya dengan satu calon dan melawan kotak kosong karena ingin menarik semua gerbong ke dalam gerbong Joko Widodo. Ya itu kan pendapat-pendapat dari dulu kan seperti itu, bahwa akan ada calon tunggal, akan ada melawan kotak kosong. Saya kira itu untuk demokrasi tidak baik. Tetapi bahwa kita terbuka opsi-opsi kepada partai-partai, ya kenapa tidak? Jadi masih terbuka kemungkinan sampai sekarang, walaupun sudah mendeklarasi, ini kan masih panjang, walaupun ini sudah masih bikin panjang. pin ganti masih presiden. berapa? Masih Mei, Juni, Juli, masih 3,5 bulan.
panjang itu, 3,5 bulan itu waktu yang panjang. Masih panjang. Walaupun dari PKS beberapa kadernya sudah bikin PIN 2019 ganti presiden. Tetap mau diajak Pak? Tidak apa-apa, ini demokrasi, sekali lagi demokrasi. Pilihan-pilihan, opsi-opsi saya kira semuanya terbuka. Yang official dari PKS adalah pertemuan 2 kali antara Ketua Majelis Syuro dengan Pak Jokowi. Lebih tepatnya dilakukannya di Istana Bogor. Dari informasi Pak Salim, ya Ketua Majelis Syuro PKS, ya intinya pertama menyampaikan tentang sikap PKS, ya bahwa PKS itu sekalipun di luar pemerintahan, itu PKS selalu ingin siapapun yang memimpin negeri ini itu tetap sukses gitu. Nah karena itu disampaikan oleh Pak Salim, ya tentu kita selalu mendorong semua kebijakan-kebijakan yang bagus dari Presiden Jokowi, kita akan dorong gitu. Dan kalau tidak bagus ya kita berikan kritik. Justru dengan itulah kami yakin keberhasilan Presiden akan bisa terlaksana gitu. Kami tidak asal beda gitu. Nah dalam konteks itu ya tentu Pak Jokowi adalah pertanyaan yang mengarah kepada masalah kebersamaan gitu. Ya, walaupun ya tentu tidak secara langsung bagaimana PKS ikut kita di 2019, tapi disampaikan Pak Jokowi secara halus menanyakan tentang bagaimana Ustadz untuk 2019 katanya kondisinya, terutama bagaimana kebersamaan dengan Gerindra dan Pak Prabowo, apakah sudah fix atau belum gitu. Nah Ustadz Salim ya menceritakan bahwa kita sedang berikhtiar saja bahwa 2019 mungkin bisa kerjasama dengan Gerindra seperti itu. Nah ini di awal-awal tahun ini ya saya kira seperti itu. Seingat saya ya dari istana melalui utusannya. Jadi ya. Pak Jokowi yang mengundang langsung. Iya, jadi utusan apa? Lewat utusan. Siapa? Pak Pratikno? Saya nggak tahu nih etis apa tidak saya ceritakan ya. Jadi saya kira nggak usah lah. Tapi salah seorang menteri kabinet ya, saya seorang menteri kabinet. Jadi salah seorang menteri kabinet mengundang PKS. Iya, artinya diminta Pak Jokowi untuk mengundang Ustadz Salim ke sana gitu. Oh kami tidak menawarkan seperti itu. Ya kami berjalan saja. Proses politik ini kan kita jalani saja secara natural gitu ya. Dan kami tidak menawarkan, apalagi posisi kami kan memang di luar pemerintahan, sangat jauh dari fatsun ya. Kalau tiba-tiba kami menawarkan seperti itu. Dari kelima tokoh di sini, ya, tolong urutkan mana yang paling cocok untuk mendampingi Jokowi. Oh ini. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Pak, kenapa sih pilih Caimin? Oh, ini jadi yang paling, iya Caimin. Kenapa yang paling cocok? Aku lihat dari segi wajahnya doang sih. Kenapa wajahnya? Wajahnya kayak ada pangkat-pangkat darah biru. Kayak presiden kan banyak kan yang darah biru kan biasanya. Oke, kenapa pilih nomor 1 di Mas Agus? Ya, kenapa ya? Mukanya mirip. Familiar? Iya. Karena terkenal juga? Iya. Oke. Oke, kenapa Pak pilih Pak Gatot sebagai yang paling cocok? Dan kalau Jokowi lebih ke wirausaha ya, dia kalau untuk pertahanannya bagus Pak Gatot. Alasannya kenapa pilih Caimin? Kayaknya udah paling kepengen dari kemarin deh. Emang paling kepengen jadi cawapres kan dari kemarin. Ya kayaknya cocok lah buat cocok. Oke. Kenapa Bapak pilih Pak Gatot nomor 1, Pak?
karena presiden kita dari dulu panglima sih ya. Oke. Gitu. Kalau di sini siapa yang terbaik, Pak? Ya.